Halo teman-teman semua, selamat datang ketemu lagi bareng Papi. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Babo Miracle of Giving Full. Film yang berasal dari Korea Selatan ini keluar pada tahun 2008. Film ini dibintangi oleh Cha Tae-yul, bercerita tentang seorang pria keterbelakangan mental yang berjuang menjaga adik kecilnya. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Sung Ryong yang diperankan oleh Cha Tae-yul. Ia menderita keterbelakangan mental yang disebabkan keracunan asap arang. Akibat penyakitnya itu, ia hanya memiliki keterampilan membuat dan menjual roti panggang. Sung Ryong selalu duduk menyendiri di atas bukit kecil yang ada di desanya. Ia duduk sambil menunggu seseorang yang merupakan temannya di bangku SD dulu. Orang itu bernama Ji-ho, seorang pianis handal yang selama 10 tahun sekolah di luar negeri. Suatu hari Ji-ho pun pulang. Seperti tak percaya, Sung Ryong yang sedang duduk di atas bukit langsung berlari sambil terguling dari bukit itu menghampiri Ji-ho. Ji-ho sebenarnya lupa dengan Sung Ryong. Tetapi karena keluguan dan kebodohan Sung Ryong, Ji-ho menjadi ingat semuanya. Sung Ryong adalah teman kecilnya. Bahkan Sung Ryong adalah orang yang telah membantunya menghilangkan demam panggung saat acara kelulusan. Saat itu karena gugup, Ji-ho tidak bisa memainkan pianonya. Sung Ryong juga memiliki sahabat bernama Sang-soo, teman sejak kecil yang sebenarnya berteman dengannya demi menebus kesalahan di masa lalu yang tidak pernah disadari oleh Sung Ryong. Waktu kecil, Sang-soo pernah tidak sengaja membakar piano kesayangan Ji-ho, dan Sung Ryong dituduh menyebabkan kebakaran tersebut dan membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Sang-soo juga memiliki sebuah kedai kopi. Suatu hari, Ji-ho berjalan-jalan dan memutuskan untuk mampir sebentar ke kedai kopi tersebut. Ji-ho yang sedang menikmati kopi tiba-tiba dihampiri oleh Sang-soo. Disitulah mereka saling kenal. Sung Ryong yang setiap hari berjualan roti di dekat sekolah adiknya, Jae-in, selalu menyiapkan sarapan roti untuk adiknya dan meletakkan di depan pintu kamarnya. Tetapi selalu saja sebelum berangkat sekolah, Jae-in mengabaikan roti yang sudah dibuatkan oleh kakaknya itu. Setiap pagi, Sung Ryong sudah berjualan roti di kios kecil dekat sekolah Jae-in. Ia selalu menunggu Jae-in lewat di depan kiosnya, memastikan apakah Jae-in berangkat sekolah atau tidak. Suatu hari, Sung Ryong tidak mendapatkan Jae-in lewat di depan kiosnya hingga larut malam. Ia lalu khawatir, dan bersama Ji-ho, ia langsung bergegas mencari Jae-in. Ji-ho meyakinkan Sung Ryong bahwa Jae-in pasti ada di rumah. Ternyata memang benar, Jae-in sedang tertidur lemas ketika Sung Ryong membuka pintu kamarnya. Tapi apa yang Sung Ryong dapat, ia malah diusir oleh Jae-in. Walaupun begitu, Sung Ryong yang tidak pernah mengeluh dan selalu tersenyum, tetap menghiasi wajahnya dengan senyuman yang tulus. Keesokan harinya, Sung Ryong melihat Jae-in lewat di depan kiosnya. Jae-in terlihat lemas tidak seperti biasanya.
Ia menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dinginnya. Tak lama kemudian, 3 orang teman Jae-in mampir untuk membeli roti di kiosnya. Mereka berkata bahwa Jae-in terlihat lemas dan berjalan menunduk selama di sekolah. Sang-ryong merasa khawatir dengan apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman Jae-in. Dengan naluri seorang kakak, Sang-ryong pun berlari masuk ke dalam sekolah. Ia berlari sambil berteriak-teriak memanggil adiknya, sambil menengok ke setiap ruang kelas. Sang-ryong pun berlari masuk ke dalam kelas Jae-in. Ia mendapatkan Jae-in sedang tertidur lemas di atas bangkunya. Tanpa pikir panjang, Sang-ryong lalu menggendong Jae-in di belakang punggungnya dan segera membawanya ke rumah sakit. Selama Jae-in dirawat beberapa hari di rumah sakit, Sang-ryong selalu menemaninya walaupun hanya di luar ruangan. Sebab biasanya ia takut kalau Jae-in marah ketika ia ada di dalam kamarnya. Sang-ryong hanya berbicara kepada Jae-in di dekat pintu. Namun lama-kelamaan, Jae-in merasa bersalah atas sikapnya terhadap kakaknya yang selama ini selalu tulus menjaganya. Setelah diketahui ternyata Jae-in menderita ginjal, dokter yang juga adalah ayah dari Ji-ho memberitahukan kepada Sang-ryong bahwa Jae-in harus mendapatkan donor ginjal agar ia dapat sembuh. Sang-ryong lalu berkata kepada dokter untuk mendonorkan ginjalnya kepada Jae-in. Tapi dokter berkata bahwa ginjal Sang-ryong tidak cocok untuk Jae-in. Harapan datang untuk Sang-ryong ketika Sang-su sahabatnya bersedia mendonorkan ginjalnya untuk Jae-in. Dan ginjal Sang-su ternyata cocok untuk Jae-in. Sang-ryong sangat gembira pada saat itu. Tiba suatu hari, Sang-ryong pulang ke rumahnya untuk mengemaskan barang-barang untuk dibawa ke rumah sakit. Di dalam perjalanannya, ia dipanggil oleh 2 orang tak dikenal. Rupanya orang itu adalah orang suruhan dari musuh sahabatnya Sang-su. Sebelumnya, Sang-su terlibat perkelahian dan memukul musuhnya karena masalah pribadi, di mana pada kejadian itu dia melukai tangan kanannya. Sialnya, orang itu memberikan ciri-ciri Sang-su kepada orang suruhannya bahwa Sang-su memakai perban di tangan kanannya. Sementara tangan kanan Sang-ryong juga saat itu diperban akibat tak sengaja memegang panggangan rotinya. Sang-ryong menatap ke arah orang suruhan itu dan melihat di tangan kanan orang tersebut memegang sebuah benda untuk mencelakakannya. Darah mengucur deras dari kepala Sang-ryong, tapi ia tetap berjalan untuk sampai ke rumah sakit. Ia berjalan lemas, tapi seperti tak ingin menyerah sebelum ia sampai tujuan. Sang-ryong terjatuh dan terus menahan sakitnya. Ia mengeluarkan foto keluarganya dari jaketnya. Ia menatap dan terus teringat kata-kata ibunya untuk selalu menjaga Jae-in adiknya. Ia merasa takut jikalau ia tidak ada, siapa yang akan menjaga Jae-in. Namun sayang, Sang-ryong menghembuskan nafas terakhirnya. Hari pun berlalu, Jae-in pun telah sembuh. Ia menyesal kenapa selama ini mengabaikan ketulusan kakaknya. Ia merenung di kamar Sang-ryong. Kini ia tinggal sendiri di rumah yang sepi dan tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan untuknya. Namun, sekarang ia sadar bahwa kakaknya adalah kakak terbaik yang selalu menjaganya. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari Papi. Bagi yang suka, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalam.